Shalom, Shalom. remaja Gemim dan kakak-kakak pembina. Apa kabarnya hari ini? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan boleh anugerahkan kita kesempatan untuk dapat beribadah. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Oleh karena itu, marilah kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dengan nyanyi bersama-sama lagu Berkat Kemurahan-Mu. Mari kita tabiskan ibadah ini. Tertabislah ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita menyanyi bersama-sama mengenal-Mu. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami, sehingga kami masih boleh ada sampai pada saat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami
remaja Jemaat Kemim Getsemani Lansot, kami boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Walaupun Tuhan, kami tidak terkumpul secara langsung dan kami beribadah hanya lewat media sosial saja. Tapi kami mohon Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu di atas masing-masing kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik, dan biarlah ibadah ini boleh membawa berkat dalam kami menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau membawa segala kehidupan kami. Kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami hanya manusia biasa Tuhan, kami yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon Tuhan pengampunan yang berasal daripada-Mu saja, Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami yang telah melakukan dosa, entah itu kami lakukan secara sengaja, secara tidak sengaja, kami lakukan secara sadar atau bahkan kami tidak menyadarinya. Namun Tuhan, kami memohon, kami minta ampun, biarlah pengampunan Tuhan boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu saja. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita menyanyi bersama-sama, Aku mengasihi Engkau Yesus.
masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita minta penguatan dari Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah kami di malam hari ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari isi berita firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas masing-masing kami. Ketika kami membaca dan merenungkan itu, biarlah apa yang akan kami pelajari sebentar itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami selaku hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19 diberi dua judul, yaitu hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai jauh di sana pembacaan Alkitab kita, dan saat ini kita ikuti renungan. Shalom, teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan masih berkenan memberikan kita kesehatan, kekuatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kita dihadapi dunia saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dicukupkan, kita masih diberi berkat yang berlimpah yang berasal daripada Tuhan. Kita tidak pernah merasa kekurangan akibat keterbatasan di tengah-tengah pandemi ini.
karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan yang selalu memampukan kita, Tuhan yang selalu mencukupkan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam setiap hari-hari kita. Sudahkah kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita tidak mensyukuri atau bahkan kita lupa bersyukur, atau juga kita bukannya bersyukur tapi kita malah mengeluh karena kita yang terlalu fokus terhadap hal-hal atau impian-impian kita atau terhadap rencana-rencana yang telah kita susun dari jauh-jauh, dari sekian lama dan harus tertunda akibat dari pandemi COVID-19 ini. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan di malam hari ini. Pada awal bacaan kita dalam 1 Petrus 4 ayat 7-19, kita mendapat jaminan untuk hidup sebagai orang Kristen. Kita juga diajarkan untuk menguasai diri dan tetap tenang dalam berdoa. Karena apapun yang kita minta dalam doa dengan penuh iman, dengan penuh rasa percaya, maka suatu saat kita pasti akan menerima keajaiban yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan dalam bacaan di malam hari ini, Rasul Petrus menegaskan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita harus benar-benar mengasihi orang lain dengan tulus dan ikhlas, bukan hanya karena sudah terkait satu dengan yang lain, atau bukan karena dia sekedar kita petamang jadi kita mesti mengasihi dia, atau bahkan bukan cuma karena lewat pandangan dari materi saja, bukan cuma karena oh dia ada auto, dia ada motor, dia banyak doi, DP orang kuat gaul nyandak kuper, dia orang kaya, ada barang-barang mahal yang branded. Nah, tanpa orang sadari, teman-teman dan adik-adik remaja, dari hal-hal kecil yang sudah seperti saya sebutkan seperti tadi, itu saja orang sudah melanggar apa yang diajarkan firman Tuhan di malam hari ini. Secara nyandak langsung juga, secara orang sadar atau nyandak, orang sudah berbuat dosa. Karena siapa? Secara nyandak langsung, orang sudah merendahkan derajat seseorang. Entah itu orang sadar atau nyandak, itu hal-hal atau mungkin itu orang so tanam dalam orang diri sendiri, so merendah daging, dan yang parahnya itu sudah orang kebiasaan yang buruk di mana orang mengasihi orang hanya karena memandang dari materi atau dari hal-hal kecil saja. Sedangkan orang sudah diajarkan lewat pembacaan di malam hari ini, orang mesti benar-benar mengasihi seorang dengan yang lain, bukan karena fisik, bukan karena memandang materi, tapi memang itu harus tolong lakukan. Orang mau kenal atau nyandak, orang mesti sama-sama saling mengasihi, bukannya nyandak menghargai atau cuma karena mau pandang dari segi fisik atau dari materialnya saja. Nah, teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang perencana mau tercapai kalau orang saja masih belum menerapkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, orang masih melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Contohnya salah satu di malam hari ini tentang mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara orang yang susun rencana di tahun ini, dari tahun lalu atau selama sekali orang disusun rencana, atau mungkin ada yang punya rencana besar di tahun 2020 ini, tapi itu semua harus tertunda karena adanya pandemi atau wabah COVID-19 yang telah mendunia. Atau mungkin dalam orang merencanakan sesuatu, ada hal yang orang lupakan, satu hal penting yang sangat penting yang orang lupa, yaitu memberi ruang untuk Tuhan. Orangnya tidak memberi dalam penyusunan orang rencana itu, orangnya tidak memberi ruang untuk Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Orangnya tidak memberi ruang untuk Tuhan agar ikut ambil bagian dalam orang perencanaan tersebut. Dalam menjalani kehidupan, mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak kita rencanakan. Kita kaget karena berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi, belum pernah
diperkirakan atau dibayangkan oleh orang-orang. Sama dengan torang pe keadaan saat ini. Ketika torang mesti diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang ada satu orang pun yang tahu hal ini akan terjadi. Yang ada orang yang di tahun-tahun lalu yang so meramal di tahun 2020 akan ada pandemi besar yang mendunia, yaitu COVID-19. Dan karena pandemi ini yang menyebabkan perubahan besar dalam torang pe kehidupan, dalam torang melakukan torang pe aktivitas setiap hari, di mana aktivitas yang torang lakukan pada dulu itu biasa saja. Torang bebas mau kemana saja, torang bebas mau melakukan segala sesuatu dengan torang pe teman-teman. Tetapi sekarang itu semua harus dibatasi dan harus menerapkan sesuatu yang baru, yaitu protokol kesehatan. Saat ini firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kalau kita menjalaninya dengan rasa syukur dan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan merasa menderita kalau kita percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kadang apa yang sekarang kita anggap sebagai penderitaan itu perlu terjadi untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan dengan tulus merupakan sebuah bencana, kebetulan ataupun sia-sia. Tetapi sebaliknya, semua yang terjadi memiliki arti dan maksud tersendiri dari Tuhan. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati, dan sebagainya. Dalam lubuk hati terkadang orang belum percaya, orang belum ikhlas, dan masih menganggap bahwa semua ini cuma mimpi. Bahkan mungkin ada di antara orang yang menolak forma terima hal pahit yang benar-benar so terjadi. Mungkin ada di antara adik-adik remaja yang berpikir bahwa kenapa kita penilai menurun tahun ini? Kenapa kita nyandak juara 1? Kenapa kita nak bisa beli HP mahal atau barang-barang mahal sama dengan kita petamang-tamang lain? Kenapa dia nih mau jadi kita petamang baik? Kenapa kita belum lolos mau masuk perguruan tinggi yang padahal itu kita suka sekali dari dulu? Kenapa orang yang boleh belajar di sekolah sama-sama rupa dulu? Kenapa semua mesti serba daring, dengan semua harus dikerjakan dari rumah? Dan mungkin ada dari antara kakak-kakak pembina yang berpikir bahwa kenapa kita belum wisuda sampai sekarang? Kenapa kita belum dapat kerja sampai saat ini? Atau ada yang berpikir, kenapa di saat kita sudah dapat pekerjaan yang kita inginkan dan tiba-tiba karena pandemi ini kita harus di PHK? Kenapa dia segantong pe kita? Kenapa kita belum ada pasangan sampai sekarang? Kenapa dia lebih pilih orang lain daripada kita? Kenapa dorang cuma cari pe kita cuma di saat dorang butuh? Kenapa Tuhan ambil semua orang yang kita sayang secepat ini? Kenapa dia ndak peka padahal orang so berjalan sama-sama terus tiap hari? Dan masih banyak keluhan lainnya yang orang ungkapkan saat orang mengalami hal-hal yang di luar apa yang orang rencanakan. Tapi itulah realita kehidupan. Kadang tidak semua yang terjadi itu harus sesuai dengan apa yang orang harapkan. Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tetapi jangan sampai kita terus terperangkap di dalamnya. Kita harus bangkit, kita harus melawannya. Kita harus sadar dan yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah sebuah hukuman. Kalau Tuhan memberi pencobaan dan penderitaan, itu berarti Tuhan menganggap kita mampu untuk menjalaninya. Jangan sampai orang membanding-bandingkan orang kehidupan dengan orang lain.
Kadang orang suka berpikir, kenapa Tuhan selalu kasih pencobaan kita setiap hari? Kenapa kita selalu menderita di setiap hari? Sedangkan kita punya teman yang ini, dia dapat lihat biasa-biasa saja, dia enjoy saja. Dia bahkan menerima banyak berkat. Padahal kalau mau pikir, kita lebih aktif di pelayanan daripada dia. Kita lebih dekat dengan Tuhan daripada dia. Nah, teman-teman, kalau orang masih berpikir seperti itu, mari mulai saat ini orang buang jauh-jauh. Ya tidak bagus orang mau banding-bandingkan orang punya kehidupan dengan orang lain. Kalau Tuhan uji pada orang, kalau Tuhan berikan orang pencobaan, itu berarti Tuhan tahu orang mampu untuk melewati itu. Dan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar for orang tanpa orang tahu. Tuhan sedang melatih orang pediri untuk jadi lebih baik lagi. Tuhan sedang membentuk orang pribadi menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan mau pakai orang untuk hal yang lebih besar di depan tanpa orang tahu. Percayalah, apa yang terjadi saat ini, Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi, mengangkat derajat kehidupan kita lebih naik lagi. Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang membentuk kita dan sedang melatih kita. Hidup akan terus berjalan, saudara-saudara. Hidup akan terus berlanjut, dan tentunya di dalam kehidupan itu kita pasti akan diperhadapkan dengan segala kejutan, segala tantangan hidup dan pembelajaran. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus hati. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Percayalah, apapun yang sedang kita doakan saat ini, sedang Tuhan kerjakan. Apapun yang sedang kita rencanakan saat ini, sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Percayalah, semuanya akan indah menurut rencana dan waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih di malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah hadir bersama-sama di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di malam hari ini. Engkau yang telah menuntun jalannya ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ya Allah ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hidup, nafas kehidupan, bahkan Engkau memberikan kami berkat yang melimpah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Satu detik pun Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu merasa dicukupkan. Kami tidak pernah menderita dan bahkan kami tidak pernah merasa kekurangan sekalipun. Ya Bapa, kami bersyukur karena di malam hari ini kami boleh lagi belajar lewat firman-Mu. Kami boleh diajarkan lewat pemberitaan firman di malam hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami baca, apa yang telah kami renungkan, apa yang telah kami dengar bersama tadi, itu tidak berlalu begitu saja, melainkan biarlah itu boleh mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berakar, dan pada akhirnya boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kami menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami boleh diingatkan lagi untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Biarlah dimulai pada saat ini kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami. Kami tidak memandang orang lain hanya karena dari segi materi saja, melainkan kami bersungguh-sungguh mengasihinya sebagaimana Engkau telah ajarkan kepada kami di malam hari ini. Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas setiap berkat yang telah kami terima dari-Mu, kami telah memberi persembahan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan, persembahan yang kami berikan, Engkau tidak melihat dari besar nominal yang kami berikan, melainkan Engkau melihat dari kerelaan hati kami yang memberikannya. Berkati persembahan kami ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini dapat terpakai dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan akan kebesaran nama-Mu saja. Ya Allah, ya Bapa, dalam kerajaan sorga, kami mau dalam doa untuk pelayanan jemaat remaja Jemaat Gemim Gets Manilansot. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkati mulai dari penatua, kakak-kakak pembina, komisi kakak-kakak pembina, pimpinan kelompok sampai kepada anggota remaja. Berikanlah kami rasa kerjasama yang baik, rasa saling mengasihi satu dengan yang lain, rasa saling menghargai dan menghormati. Dan biarlah apa yang kami, program-program yang telah kami buat ke depan, semuanya itu boleh terlaksana berkat campur tangan Tuhan. Biarlah pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk kami, masing-masing kami, remaja dan kakak-kakak pembina yang ada di Jemaat Gemim Gets Manilansot. Tuhan berkati masing-masing kami, berikan kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Lindungilah kami dari pandemi yang sedang mendunia saat ini. Lindungilah kami dari wabah COVID-19. Jauhkanlah itu daripada kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan boleh selalu ada dan menetap di dalam diri kami masing-masing. Kami boleh menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya hanya berkat campur tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah, atau mungkin yang tidak bersama-sama dengan kami, yang terpisah oleh jarak dan waktu. Tuhan, lihatlah keberadaan mereka masing-masing. Berkati masing-masing mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan berkat Tuhan yang melimpah di atas mereka. Dijauh-jauhkanlah dari segala mara bahaya dan pencobaan. Dijauh-jauhkanlah daripada mereka pandemi ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkati dan lindungi mereka, mama, papa kami dan keluarga kami, dalam usaha mereka, dalam mereka bekerja mencari nafkah untuk kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah berkat Tuhan selalu nyata di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami semua boleh tetap dicukupkan. Biarlah kami tidak merasa kekurangan, karena Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami, karena Engkau yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Biarlah rasa syukur, rasa ungkapan terima kasih selalu kami panjatkan dan kami kembalikan ke hadirat-Mu Tuhan, atas setiap berkat, atas setiap kemurahan yang telah Engkau berikan di atas masing-masing kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin terpapar wabah ini, mereka yang terpapar
COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau mau menjamah mereka. Engkau mau pulihkan kesehatan mereka. Kau mau mencabut penyakit itu di atas diri mereka. Kau berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, bahkan apapun yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Mereka boleh kembali sehat dan melaksanakan aktivitas dan berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Dan biarlah mereka boleh tetap bersyukur kepada-Mu atas kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya akan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa kami untuk negara ini, negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kami. Biarlah negara kami boleh kembali bangkit, kami boleh dipulihkan, dan kami boleh menjalani aktivitas kami seperti dulu lagi, dengan bebas, dengan tidak ada suatu larangan atau apapun itu. Tuhan berkati terus kami dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami sebagai remaja Kristen, sebagai kakak-kakak pembina atau adik-adik remaja, kami yang masih hidup dalam dosa. Tuhan, biarlah Engkau yang mau membantu kami. Kau mau mengangkat kami, menarik kami, agar kami bisa keluar dari dosa itu. Kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kami boleh berguna untuk menolong sesama kami. Kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah Tuhan kami boleh kembali dilayakan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu saja. Masih banyak yang ingin kami minta dalam doa Tuhan, namun menurut kelemahan hati kami, bahkan kami tidak dapat mengucapkannya secara satu persatu. Namun kami yakini, kami percaya Tuhan, sebelum kami mengungkapkannya, Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Biarlah Tuhan, segala cita-cita, segala harapan kami, masa depan kami, semuanya boleh tercapai. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Segala doa, segala permintaan dan permohonan kami di malam hari ini Tuhan, kami hanya mau satukan, kami hanya mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat ini kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa agung Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pembina dan kakak dan adik-adik remaja, saya undang untuk berdiri. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama doa kami. Untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan dipernyatakan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.